materi mengenai teori portofolio pendapatan portowis. Let's go! Investasi menjadi salah satu pilihan untuk mengoptimalkan pendapatan dengan harapan akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Sedangkan pasar modal adalah tempat alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengalokasikan dana yang kini keberadaannya bukan hanya sebagai sumber pembiayaan saja, namun juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat. Pada tahun 1952, Harry Markowitz memperkenalkan konsep baru dalam investasi melalui makalahnya yaitu Portfolio Selection. Ia memperkenalkan teori portofolio modern yang menunjukkan bahwa risiko sebuah portofolio dapat dikurangi melalui diversifikasi yang tepat tanpa harus mengorbankan tingkat return. Nah, teori ini menjadi dasar bagi banyak strategi investasi modern dan tetap relevan hingga saat ini. Yang pertama ada investasi. Jadi investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih jenis aset dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam periode tertentu. Nah, aset-aset tersebut bisa berupa saham, obligasi, properti, atau instrumen keuangan lainnya. Lalu, adapun tujuan utama dari investasi diantaranya adalah mengamankan nilai kekayaan, mendapatkan pendapatan tetap atau pertumbuhan modal, dan yang terakhir, mengantisipasi inflasi. Return atau tingkat pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam suatu periode waktu. Return ini menjadi indikator utama dalam menilai kinerja suatu investasi dan sangat berperan dalam pengambilan keputusan investasi oleh investor. Karena semakin tinggi return yang diharapkan, biasanya diiringi pula oleh tingkat risiko yang lebih besar. Terdapat dua jenis return yang umum dikenal dalam dunia investasi, yaitu return aktual dan expected return. Return aktual adalah pengembalian yang benar-benar diterima investor dari suatu investasi. Sedangkan expected return adalah tingkat pengembalian yang diperkirakan akan diperoleh di masa mendatang. Resiko dalam investasi adalah ketidakpastian mengenai hasil yang akan diperoleh. Terdapat 3 jenis resiko. Yang pertama, risiko pasar, yaitu potensi kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Yang kedua, risiko likuiditas, yaitu muncul ketika aset sulit dijual tanpa kehilangan nilai. Sedangkan risiko kredit atau yang ketiga tadi terjadi ketika pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, ukuran risiko. Nah, dalam investasi dapat dilihat dari varians yang menunjukkan sejauh mana penyebaran return terhadap rata-ratanya dan standar deviasi yang dimana akar dari varians yang mencerminkan besar kecilnya risiko. Makin besar nilainya, makin tinggi pula risiko investasi tersebut. Jadi, pengertian dari portofolio adalah kumpulan dari berbagai aset investasi yang dimiliki oleh seorang investor. Tujuan utamanya yaitu mengurangi risiko investasi melalui diversifikasi aset. Selain itu, portofolio juga membantu meningkatkan peluang memperoleh return yang optimal sesuai profil risiko investor. Portofolio efisien adalah kumpulan portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau tingkat risiko terendah untuk return tertentu. Kumpulan portofolio ini membentuk efisien frontier di grafik antara return dan risiko. Investor rasional akan memilih portofolio di sepanjang garis efisien frontier, bukan di bawahnya.
Sedangkan portofolio optimal adalah portofolio terbaik dari kumpulan portofolio efisien yang dipilih berdasarkan preferensi risiko dan tingkat utilitas investor. Portofolio ini adalah titik singgung antara efisien frontier dan indifference curve investor atau kurva ketidakpedulian. Yang pertama ada investor bertindak rasional dan menghindari risiko. Yang kedua, keputusan investasi hanya didasarkan pada return atau harapan keuntungan dan risiko. Yang ketiga, pasar modal sempurna, tidak ada pajak, biaya transaksi ataupun pembatasan investasi. Yang terakhir, return aset berdistribusi normal, sehingga risiko bisa diukur dengan varians dan deviasi standar. Selanjutnya ada model portofolio optimal Markowitz atau single index model. Masalah pada model awal Markowitz yaitu menghitung covariance antar semua pasangan aset memerlukan banyak data, rumit untuk portofolio besar. Single index model oleh William Sharp menyederhanakan dengan asumsi return setiap saham hanya dipengaruhi oleh satu faktor utama, yaitu return pasar. Rumusnya, return saham sama dengan alfa ditambah beta dikali return saham ditambah risiko unit saham. Selanjutnya ada perhitungan single index model, yaitu yang pertama hitung excess return to beta rasio. Yang kedua, urutkan saham berdasarkan nilai rasio dari yang tertinggi ke terendah. Yang ketiga, pilih saham ke dalam portofolio dengan memperhatikan batasan beta dan risiko. Yang keempat, hitung proporsi investasi di setiap saham berdasarkan beta dan varian residual saham. Rumusnya, ekspektasi return saham dikurang risk free rate dibagi dengan beta saham. Adapun kelebihan dan kekurangan model Markowitz. Kelebihannya pertama ada konsep dasar diversifikasi. Yang kedua, dasar teori modern investasi. Yang ketiga, dengan single index model, yaitu perhitungan lebih sederhana. Kekurangannya ada perhitungan rumit atau tanpa simplifikasi. Yang kedua, asumsi hubungan return linear ke pasar tidak selalu akurat. Yang terakhir, tidak mempertimbangkan semua faktor risiko atau hanya satu indeks. Kesimpulannya adalah teori portofolio Markowitz menekankan pentingnya diversifikasi untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko melalui kombinasi aset yang efisien. Meskipun akurat secara teori, model ini kompleks dan bergantung pada asumsi yang belum tentu selalu sesuai dengan kondisi pasar. Oke guys, jadi itu tadi pemaparan dari kami. Kalau teman-teman punya pendapat lain, bisa komen